Kenapa Kana? Kok kamu panik gitu kenapa? Ada hal penting yang harus aku omongin ke kamu. Iya. Tapi kamu santai dulu. Kenapa? Pelan-pelan. Joni. Apa? Aku hamil. Hah? Hamil? Kamu bercanda? Hah? Bercanda kamu bilang. Aku punya buktinya. Dan kamu harus lihat. Mana? Nih lihat. Aku positif. Hah? Kok bisa? Hah? Ini anak siapa ini? Hah? Anak siapa kamu bilang, hah? Setelah apa yang udah kamu lakuin ke aku dan sekarang kamu tanyain anak siapa? Ya anak kamu lah. Gua nggak mungkin ngelakuin ini. Nggak mungkin kamu bilang. Kamu jangan jadi cowok pengecut, John. Aku mau sekarang juga kamu harus tanggung jawab dan nikahin aku sekarang juga. Aku mohon, John. Kamu harus tanggung jawab, John. Enggak. Mending kamu gugurin aja tuh anak. Masalah udah selesai, oke? Kurang ajar kamu, tau nggak? Dengan gampangnya kamu nyuruh aku gugurin anak ini, ya? Aku mau kamu nikahin aku, John. Nggak usah lebay kamu. Johnny! Ini udah, mending John! Johnny! John, buka pintunya, John! Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudarataannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. Dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video awal tadi kita lihat bersama itu adalah cuplikan dari reka adegan dengan apa yang menimpa dari narasumber kami bernama Joni. Dan alhamdulillah pemirsa, Joni saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Joni. Waalaikumsalam Mas. Ya, terima kasih sudah hadir di Tawakal. Nanti kita akan coba cari tahu itu kenapa asal muasalnya, kenapa bisa terjadi seperti itu Mas Joni ya. Iya. Dan pemirsa, selain Joni juga sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama kami di Tawakal. Sama Mas Farid, alhamdulillah. Ya, baik Pak Ustadz, tadi kita coba udah lihat videonya. Ya. Sekarang kita coba cari tahu Mas Joni. Ya. Mas Joni, dari video-video itu berarti ada kaitannya sama apa yang terjadi sama Mas Joni ya? Iya. Boleh diceritakan apa aja Mas? Iya, boleh. Baik. Semua berawal dari kesalahan masa lalu saya, Mas. Ya, waktu itu saya punya pacar waktu SMA. Jadi kita pacaran dan kita pacaran begitu dekat. Dia sering main ke rumah saya. Dan terus hubungan kita melampaui batas. Dan singkat cerita dia hamil gitu Mas. Ya, berarti kalian mohon maaf melakukan hubungan itu di luar ikatan pernikahan ya? Iya. Ya, ketika itu saya kan masih SMA, masih baru naik kelas 3 kan. Ya, saya belum siap untuk menikahi dia Mas. Ya, otomatis saya menghindar dan saya nggak mau tanggung jawab gitu. Dan waktu itu sempat juga saya suruh dia gugurin gitu Mas. Pak Ustadz, ini apa yang terjadi di anak-anak muda yang sudah melampaui batas nih Pak Ustadz, gimana caranya nih buat kita nih sebagai orang tua yang memiliki anak yang sudah menjelang dewasa gitu Pak Ustadz, untuk membentengi mereka nih dari perbuatan hal seperti itu? Iya Mas Farid, ini prihatin kita, Ya. gejala-gejala seperti ini terjadi. Jadi pertama, bahwa kalau kita ingin anak-anak kita terhindar dari situ, ya paling tidak anak-anak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif ini, mereka akan bisa
tidak terjerumus masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Terutama hal-hal yang kegiatannya itu bersifat konstruktif. Paling tidak kegiatan keagamaan mestinya. Yang ngaji, ya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ngaji ini menjadi penting karena ini menjadi benteng moral, menjadi jangkar moral. Tapi ngajinya harus ngaji yang betul-betul memperkuat pertahanan diri dari anak-anak itu. Yang kedua bisa kegiatan seni dan olahraga yang terkontrol, terarahkan dengan baik, dengan pendampingan yang benar. Karena kalau kegiatan-kegiatan ini tidak didampingi yang benar juga bisa terjerumus pada sikap-sikap seperti itu. Karena anak muda itu kan nggak pikiran panjang, Mas Farid. Lebih mengedepankan emosinya, lebih mengedepankan kesenangannya. Maka dalam suasana seperti ini yang dalam psikologi disebut masa Sturm und Drang ini, masa pergolakan gitu ya. Maka orang tua memiliki peranan yang penting untuk memberikan bimbingan, pendampingan, pengarahan kepada anak-anaknya. Sebab kalau kita menganggap wah anak kita sudah dewasa, anak kita sudah gede, ini mengalami penuaan dini, padahal dia sebetulnya belum bisa melakukan itu. Akibatnya seperti kayak Mas Joni ini, dia nggak berpikir panjang, begitu ini kejadian, dia melarikan diri. Ini tidak bisa, Mas Joni, karena Anda akan tetap dikejar oleh pertanggungjawaban. Gitu. Di akhirat akan dihitung, akan dikejar, karena apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu akan tetap dipegang. Di dunia pun ini akan membawa dampak baik bagi orang yang ditinggalkan maupun bagi diri Mas Joni sendiri. Karena ini akan menimbulkan tekanan batin, keresahan dan lain sebagainya. Jadi enaknya cuma berapa menit tapi resikonya seumur hidup. Iya, betul. Ini kalau nggak berpikir panjang. Iya. Nah, Mas Joni, saya yakin mungkin dalam pelarian dalam tanda kutip Mas Joni ini ada rasa yang terus membayangi ya. Iya, Mas. Ya, saya sangat merasa menyesal dan saya merasa setelah adik saya diperkosa, saya merasa sebentar. Adiknya diperkosa itu kenapa, Mas? Ya, saya merasa semenjak kejadian itu saya merasa ada balasannya terjadi sama adik saya gitu kan. Adik saya diperkosa oleh teman laki-lakinya dan itu bukan hanya satu laki-laki aja, Mas. Ya Allah, ya Rabbi. Kakak, Mama. Kamu kenapa? Mama. Apa yang terjadi, Nak? Kamu kenapa? Jangan perkosa aku, Kak. Aku mau, jangan. Perkosa? Maksud kamu apa sih, Aku diperkosa, Kak. Aku diperkosa sama sekelompok pria. Diperkosa? Aku hina, aku mau mati aja. Kamu, Nak. Siapa yang berkuasa? Mama. Pak Ustadz, ini mohon maaf, ada kaitannya nggak Pak Ustadz dengan apa yang Jadi, dilakukan Mas Joni? Begini, Mas Farid, Ya. dalam Islam memang tidak mengenal dosa turunan, tidak mengenal karma, ya. Cuma begini, bahwa perbuatan seseorang itu akan menimpa orang itu sendiri. Jadi dalam surat Al-An'am 164 itu disebutkan bahwasanya wala yuksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak ada dosa yang dilakukan seseorang kecuali madorotnya kembali pada orang itu sendiri. Gitu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak berhak menanggung dosa, kesalahan, kemaksiatan orang lain. Tetapi beliau Mas Joni ini dengan adiknya diperkosa. Ini menjadi akibat dari apa yang dia lakukan. Adiknya hanya menjadi wasilah, perantara penderitaan dia. Karena begitu adiknya diperkosa, dia menjadi resah. Dia menjadi tertekan. Dia menjadi gelisah. Akhirnya dia, ya Allah, ini dosa saya yang dulu. Sehingga adiknya jadi korban, menjadi perantara dari akibat yang diperoleh. Jadi bukan berarti adiknya ini
menjadi balasan atau enggak. Ini menjadi perantara dari akibat dosa yang dilakukan oleh. Posisinya seperti itu. Artinya bisa jadi mungkin nggak bisa dibilang ini teguran buat dia juga untuk introspeksi begitu ya, Pak betul. Ustadz, ya? Tapi melalui peristiwa yang dialami adiknya. Tapi ini bukan berarti adiknya menanggung dosa, menanggung kejahatan dari kakaknya. Tapi dia menjadi sarana untuk menjadi pengingat, menjadi dampak akibat dari yang dia lakukan. Oke, Mas Joni, lalu apa yang terjadi nih setelah adik Mas Joni tahu gitu adik Mas Joni diperkosa? Ya sampai saat sekarang ini adik saya masih di rumah aja. Dia sangat depresi. Dan juga yang lebih kasihan lagi, mama saya sakit juga, shock. Ya karena keadaan adik saya seperti itu kan. Pak Ustadz, dalam posisi seperti ini Pak Ustadz, ketika kita mengetahui saudara kita ada yang depresi karena sesuatu hal, apa yang harus kita lakukan nih Pak Ustadz? Yang pertama muhasabah, muhasabah diri. Dia introspeksi diri, dia mengaca diri bahwa ya Allah, ini teguran. Saya dulu pernah lari dari tanggung jawab. Saya dulu pernah menyakiti seorang gadis yang ini penderitaannya mungkin dirasakan oleh seperti yang dirasakan adik saya dan seperti yang saya rasakan saat ini. Seperti kata Mas Farid ini teguran dari Allah itu melalui keluarga-keluarga yang paling dekat. Adik diperkosa, ngalami depresi, ibu stres. Maka dari sini mungkin Mas Joni kemudian membayangin, ya Allah, mungkin yang dirasakan cewek saya dulu yang saya tinggalkan seperti ini. Jadi saya melihat ini keadilan Tuhan, keadilan Allah. Maka Mas Joni, dimanapun Mas Joni lari, dimanapun Mas Joni menyembunyikan diri, pertanggungjawaban itu akan tetap ada. Dan itu tidak hanya muncul ketika di akhirat, ketika kita dihisab, dihitung amal kita, dihitung maksiat kita, perbuatan. Tapi di dunia pun juga bisa jadi merasakan seperti peristiwa-peristiwa yang menimpa Mas Joni. Nah, Mas Joni, saya kebayang banget nih apa yang dirasakan mungkin oleh adiknya Mas Joni gitu. Nah, saya cuma mau tanya, ada pengaruhnya juga nggak sih ketika dia bertemu sama orang lain gitu? Pasti dia trauma banget kan ya? Iya, setiap dia ketemu sama namanya laki-laki, dia pasti ngamuk, Mas. Dan waktu itu saya punya teman juga kan, teman akrab saya waktu sekolah. Dan juga udah akrab juga sama adik saya. Kena ingin tahu keadaan adik saya seperti apa. Ya, karena waktu dia masih kecil waktu itu, masih ya akrab banget sama teman saya waktu itu. Jadi teman saya datang mau jenguk. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam Diki. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lu dari mana aja lu? Jarang kelihatan sekarang. Biasalah, anak laki. Oke. Adin mana? Apaan sih lu? Ini lu makan mangga no? Enggak. Enggak. Pergi. Enggak. 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 Pergi. Jangan. Pergi. Pergi. Pergi atau aku bunuh. Enggak. Ustadz, selain Mas Joni, mungkin apa yang bisa Mas Joni lakukan ke adiknya? Entah membisikkan atau mengajak konsultasikah gitu untuk biar bisa lebih Saya kira iya, karena ini juga unsur psikologisnya sangat kuat ya, karena guncangan batin akibat peristiwa itu mungkin mempengaruhi terhadap keadaan psikologis dia sehingga mengalami depresi, trauma yang begitu dalam ya. Maka saya sarankan usahakan lahir batin ya Mas Dan. Adiknya diajak konsultasi ke psikolog, ke dokter jiwa untuk mengobati trauma dia secara psikologis. Selain itu, secara psikologis diajak dzikir sering ya, dibacain ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Terus
karena ini nanti akan memperkuat kondisi batin dia, gitu ya, kondisi batin dia, sehingga pelan-pelan akan mengurangi depresi-depresi dia. Yang tiga, sering ditemani, karena orang seperti ini, Mas Faris, itu akan makin dalam tekanannya kalau nggak ada yang nemani. Ditemani, diajak ngobrol, pelan-pelan diajak kegiatan. Kalau belum bisa diajak kegiatan keluar rumah, diajak kegiatan di luar rumah, sholat berjamaah, ya, zikir bareng, baca Quran bareng, gitu. Awalnya mungkin susah karena ini begitu lekat traumanya. Tapi ini ditelateni aja, telaten gitu ya, ditekuni pelan-pelan. Nanti ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama nanti akan pulang. Jadi ikhtiar lahirnya diajak konsultasi ke ahli psikologi, ikhtiar batinnya diajak banyak berzikir, banyak mengaji, supaya dia bisa melupakan itu. Sambil dikasih tahu bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Zikirkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah nanti pelan-pelan. Nah, Pak Ustadz, kondisi saat ini adalah Mas Joni masih merasa bahwa apa yang menimpa keluarganya tetap itu dari perbuatannya dia. Sementara tadi Pak Ustadz udah bilang kan alasannya nggak ada hubungannya sama itu. Tapi nggak ada baik juga kalau menurut saya Mas Joni untuk setidaknya bersilaturahim lah, bertemu dengan mantannya untuk menyelesaikan itu. Nah, Mas Joni ada sempat ketemu nggak sama mantan Mas Joni setelah kejadian itu semua? Nggak sempat ketemu, Mas, karena mantan saya itu udah meninggal. Jadi itu yang makin Mas Joni itu membuat saya merasa bersalah seperti itu. Saya harus minta maaf kemana gitu. Lalu kemudian mohon maaf, anaknya tetap dirawat terus kan ya? Anaknya di mana? Nggak, maksudnya setelah hamil dia tetap mempertahankan kan? Iya, anaknya katanya udah ada lahir katanya. Udah lahir katanya sama ibunya, tapi saya nggak tahu juga di mana ibunya, di mana anaknya itu. Maksudnya dirawat sama neneknya begitu? Iya, dirawat sama neneknya. Sampai sekarang belum tahu? Belum tahu, dan juga saya belum ada keberanian untuk menemui anak. Ya, anaknya, ya apa anak saya atau gimana ya? Ya, anak mantan pacar saya itu. Ya itu kan tetap darah dagingnya Mas Joni ya? Iya. Oke, Pak Ustadz, ini belum sempat meminta maaf, tapi yang bersangkutan sudah meninggal nih Pak Ustadz. Jadi gimana caranya yang dilakukan Mas Joni untuk agar dosa-dosanya bisa diampuni nih Pak Ustadz? Insya Allah. Jadi gini Mas Joni, kalau dosa kepada Allah akan bisa diampunkan dengan kita tobat, kita istighfar. Tapi doa al-hakul adam ini harus ada kerelaan, keikhlasan dari antara sesama anak Adam untuk memaafkan ini. Dan ini yang bersangkutan sudah meninggal. Maksudnya. Ada satu yang mungkin bisa dilakukan Mas Joni dalam rangka ini karena sudah meninggal. Satu, cari makamnya, datangi makamnya, berziarah dan melakukan permohonan maaf di situ. Yang kedua, apapun resikonya, datangi orang tuanya, karena dia bisa menjadi wakil dari anaknya. Meskipun tidak secara langsung, tapi paling tidak ini meringankan dan ini bisa menjadi sababiyah, wasilah dari permohonan maaf. Apapun resikonya, temui orang tuanya ini, minta maaf, dan anaknya dilihat. Sebab kalau dalam Islam, anak yang terjadi di luar pernikahan itu, Mas Farid, itu hubungan nasabnya bukan ke ayah, hubungan nasabnya ke ibu. Ke ibu. Ya, hubungan nasabnya ke ibu, gitu. Karena ini terjadi di luar nikah, gitu. Maka ayahnya ini sebetulnya nggak punya tanggung jawab, nggak punya urusan apa, karena nanti jalur nasabnya tuh dicantolkan ke ibu, bukan ke ayah. Kalau misal anaknya perempuan, artinya dia nanti begitu menikah tidak perlu ada wali dari ya dari ibunya, dari ibu, mungkin dari bapaknya, dari saudara-saudaranya. Dari saudara kan nasabnya gantung ke ibu. Ke ibu ya, artinya saudara-saudara ibunya ya. Jadi itu, atau ke wali hakim yang mewakili siapa itu yang punya otoritas. Jadi itu saran saya, cari makamnya, ziarahi, mohon maaf, mohon keikhlasannya yang sudah melakukan ini, datengin ibunya apapun risikonya, cari, gitu ya, dan doakan dia, doakan dia, mudah-mudahan dimaafkan, diampuni. Ini salah satu bentuk dari kita memohon maaf terhadap
yang bersangkutan. Iya. Lalu mengenai soal nafkah nih Pak Ustadz, apakah Mas Joni juga walaupun nggak ada nasabnya ya, tidak ada nasabnya di situ, Enggak. Berkewajiban memberikan nafkah ke anaknya? Ya enggak. Tidak Karena ada. ini kan statusnya bukan ayah karena belum dipernikahan. Meskipun secara biologis ini harus dibedain. Iya. Ini dalam perspektif aturan-aturan Islam, apa dalam perspektif kenegaraan. Iya. Kalau hukum positif itu akan berangkat bukan semata-mata pada kaitan legal formal biologis, tapi biologis ini juga jadi penting. Apalagi yang formal ini juga mesti ada tanda buktinya, bukti nikahnya apa. Untuk minta pertanggungjawaban itu kan ada dasarnya. Kalau nggak ada surat nikahnya, nggak ada apanya, ya nggak bisa. Oke. Nah, Mas Joni, saat ini Mas Joni sudah menikah? Sudah, Mas. Sudah menikah. Sudah. Nah, istri tahu cerita masa lalu Mas Joni? Nggak tahu, Mas. Ya, saya takut kalau menceritakan masa lalu saya yang suram gitu kan. Ya saya takut dia marah dan saya takut ya dia nggak mau lagi sama saya gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hati Mas sendiri ada keinginan untuk jujur nggak sih mengenai masa lalu Mas? Ada, Mas. Pengen banget rasanya jujur, tapi saya belum berani untuk saat ini, Mas. Oke, baik. Pak Ustadz, kalau dalam kondisi seperti ini, boleh nggak sih Pak Ustadz kita untuk tidak berkata jujur sama pasangan yang baru kita nih Pak Ustadz mengenai masa lalu? Iya, tidak jujur itu diperbolehkan satu untuk menyelamatkan orang, itu ya dalam rangka melindungi seorang. Misalnya ada orang lagi dikejar mau dibunuh, kemudian dia lewat, kemudian Pak tadi lihat ini nggak? Wah saya nggak lihat tuh, itu boleh. Yang kedua, jujur dalam rangka untuk melindungi, menjaga kemaslahatan yang lebih besar, untuk menjaga menghindari terjadinya kemadharatan yang lebih besar. Nah, jadi kalau seperti yang dikatakan oleh Mas Joni itu tadi, ini insya Allah diperbolehkan untuk menjaga harmonitas, hubungan baik dan lain sebagainya. Meskipun disiapkan kondisi Mas Joni pada saatnya nanti Mas Joni harus ngomong apa adanya supaya terbuka semuanya, daripada dia tahu dari orang lain yang bisa menimbulkan salah paham. Nah, jadi disiapkan secara emosional, dikondisikan secara baik. Ya. Setelah siap betul secara emosional, siap betul secara mental, pelan-pelan diomongin, gitu. Nah, supaya nggak menjadi ganjalan batin Mas Joni juga. Iya. Mas Joni udah punya anak dari yang istrinya? Udah, Mas. Saya punya 3 orang anak cewek. 3 orang anak cewek? Iya. Nah kalau yang anak dari di luar nikah itu laki-laki atau perempuan? Katanya sih perempuan juga sih. Perempuan juga? Iya. Oke. Ini Pak Ustadz saya agak sedikit belok dari kasus ini Pak Ustadz. Kalau misalnya nih Pak Ustadz, seandainya anaknya dia yang di luar nikah itu laki-laki Pak Ustadz, kan walaupun nasab nggak ada, tapi kalau misalnya nih, ya walau mudah-mudahan nggak, tapi anaknya dia yang perempuan ketemu nih di luar sama anaknya yang laki, tapi dia kan nggak tahu. Itu gimana nih Pak Ustadz pernikahannya? Misalnya ada yang kayak gitu kasusnya? Kalau nggak tahu itu nggak ada hukumnya, Mas. Nggak ada hukumnya? Karena nggak tahu, kan nggak tahu, gitu loh. Tapi setelah tahu itu harus di istilahnya harus dipisahkan, karena setelah tahu berdasarkan uji atau berdasarkan informasi, berdasarkan validitas uji genetik dan lain sebagainya, ya itu akhirnya ya tetap nggak boleh karena sudah tahu. Ibaratnya kayak Mas Farid begini, ya nggak tahu kalau ini daging babi, Mas Farid makan aja, gitu kan namanya nggak tahu. Setelah tahu ternyata ini daging babi, ya udah jangan jangan dimakan, jangan diterusin. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, siap Mas. Oke, Mas Joni bilang ke tim kita kalau Mas Joni datang ke sini adalah sebenarnya kekhawatiran terbesarnya adalah ketiga anak perempuan ini Mas Joni yang takut setidaknya mereka juga menerima apa yang Mas Joni gitu. kena imbasnya gitu ya. Oke, Pak Ustadz ada ketakutan itu di Pak Ustadz dari Mas Joni? Pasti, Mas. Itu tadi yang saya bilang bahwa sejauh apapun kita lari, sejauh apapun kita menghindar, itu akan ada. Laha maka sahabat wa alaihi sahabat. Demikian surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa bagi orang itu adalah resiko terhadap apa yang telah dia perbuat dan telah dia lakukan. Dalam waktu jeda, dalam waktu sementara mungkin bisa menghindar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi ternyata kan Allah memberikan dampak
dari yang dia lakukan ini melalui adiknya, melalui keluarganya. Jadi sekali lagi bukan ngomong bahwa ini dia menanggung dosa, menjadi itu dia. Allah kan punya cara untuk memberikan dampak dari apa yang dia perbuat ini. Ternyata mungkin insya Allah melalui adiknya, melalui ibunya, akhirnya menjadi dampak itu. Dan kekhawatiran ini saya bisa memahami ya Mas Joni, kalau kemudian anaknya perempuan semua ada kekhawatiran seperti ini. Maka Mas Joni sekarang bertobat, banyak baca istighfar. Iya Pak Ustaz. Mohon ampun kepada Allah. Doakan perempuan yang sudah Mas Joni sakiti, yang sudah meninggalkan, mintakan ampun, mintakan istighfar kepada Allah. Jangan lupa itu untuk menghindari ini. Setiap selesai sholat fardu Mas Joni atau setengah malam bangun, berdoa, ya berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah jangan kau kunci hati setelah Engkau berikan petunjuk. Kemudian baca Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Gitu. Baca itu. Ini untuk melindungi anak cucu kita, keturunan kita, supaya terhindar dari perkara hal-hal yang negatif, supaya tetap bisa berada dalam jalan-jalan yang benar. Itu ya. Mas Joni saat ini kerja di mana? Saya nggak kerja lagi Mas. Ya karena kesibukan ngurus adik sama mama saya yang sakit, jadi saya jarang masuk kerja dan terus saya di PHK dan sampai sekarang saya belum kerja Mas. Lalu sehari-hari untuk menghidupi istri dan 3 anaknya dari mana? Ya kadang-kadang dibantu sama istri saya, dia kerja juga gitu. Dia kerja, boleh tahu dia kerjanya apa? Ya kadang bantu-bantu tetangga, ya, kadang ada juga kerja yang lain, kadang di jaga toko. Oke, Pak Ustadz, punya tanggungan 3 anak dan 1 istri, sementara dia juga harus merawat ibu dan adiknya yang masih tergoncang nih kejiwaannya. Harus apa lagi nih Pak Ustadz selain berikhtiar untuk terus mencari kerja? Mungkin ada kali doa apa yang harus dipanjatkan buat Mas Joni biar memudahkan ini semua nih Pak Ustadz? Jadi Mas Joni, satu sekali lagi saya sarankan Mas Joni untuk taubatan nasuha, bertobat secara serius, secara sungguh-sungguh. Iya Pak Ustadz. Ya, untuk membuka jalan ini karena Mas Joni menjadi kepala keluarga yang harus menanggung 3 anak, kemudian juga harus merawat orang tua dan adik. Saya bayangin ini juga sangat beban berat juga. Mas Joni selama ini masih bisa istri yang bekerja, tapi sejalan dengan tumbuhnya anak, kebutuhan tingkat, maka Mas Joni juga harus ikhtiar lahir untuk mencari kerja. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan. Kalau mau Mas Joni tengah malam bangun sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama ya baca Qul a'udzu birabbil falaq, ya Qul a'udzu birabbil falaq sebanyak 7 kali. Kemudian rakaat setelah Fatihah ya, setelah Fatihah baca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Rakaat kedua baca Qul a'udzu baca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad sebanyak 11 kali. Ini rakaat kedua setelah Fatihah. Setelah selesai sholat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 333 kali. Setelah itu doa, mudah-mudahan diampuni dosanya, dikasih jalan keluar dari segala kesulitan, diberi jalan rezeki untuk menghidupi dan menanggung keluarga. Insya Allah lakukan secara istiqomah tengah malam. Insya Allah. Sambil bermunajat kepada Allah. Ingat ya, Insya Allah Pak. Terima kasih. Al-Falaq 7 kali, rakaat pertama, Al-Ikhlas 11 kali. Setelah itu subhanallah walhamdulillah, setelah salam ya 333 kali baru berdoa. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mudah-mudahan Mas Joni bisa coba diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan Allah mengabulkan semuanya, jadi semuanya jadi nggak ada masalah sama sekali, bisa terselesaikan dengan baik ya Pak Ustadz ya. Terakhir nih Pak Ustadz, mungkin untuk pesan ke pemirsa di rumah yang memiliki anak perempuan yang menjadi kekhawatiran kita bersama lah, kalau misalnya kita punya anak perempuan, pendidikan jenis apa nih Pak Ustadz yang bisa membentengi anak perempuan kita untuk tidak bergaul bebas di luar Pak Ustadz?
Jadi begini, maka dalam Islam ini wanti-wanti betul bahwa bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa seorang ayah yang mempunyai anak perempuan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Dan kalau dia bisa menjaga secara baik sampai dia nikah, sampai berumah tangga, maka surga jaminannya. Ini membayangin bagaimana susahnya menjaga anak perempuan. Ini bukan berarti diskriminatif, bias gender atau tidak, Mas Farid. Bukan. Ini karena konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat memang begitu. Anak perempuan lebih memerlukan perhatian khusus. Ini bukan berarti bias gender, tapi memang konstruksi sosialnya seperti itu. Kalau pertanyaannya bagaimana menjaga ini, ya nggak perlu ketat-ketat amat, nggak perlu bebas-bebas amat. Yang penting ada kualitas waktu. Tanamkan dalam diri anak-anak akhlak, mental, moral. Sebab kita nggak mungkin mendampingi anak kita 24 jam full, kan, Mas Farid. Dan kita juga nggak mungkin ngawasi anak kita ini secara penuh. Maka tanamkan benteng ini dalam diri, dalam hati. Jangan di luar diri. Itu caranya memberi contoh. Orang tua memberi contoh. Yang kedua adalah ada waktu-waktu khusus yang secara spesifik untuk bicara dari hati ke hati dengan orang tua. Sehingga ini menjadi ikatan batin yang akan menjaga diri anak-anak ini. Sambil didoakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Doakan itu setiap selesai sholat, bacain Fatihah dengan menyebut nama anak masing-masing. Insya Allah itu benteng lahir batin.